Halo semua, nama saya Wiandi, NPM saya 2031066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis freelance artis digital. Pertama-tama kita akan melihat dulu ke bagian customer segments-nya. Nah, yang pertama ini, apa yang kita harus cari dulu di customer segments-nya itu adalah freelance artist, di mana artisnya itu mau bisa ya buat komisi-komisi gambar. Terus customer yang suka suka gambar, yang gemar dengan gambar ya. Ya, terus ada customers who wants to use art for commercial purpose. Itu, customer yang mau menggunakan art-nya itu sebagai, ya digunakan untuk commercially ya gitu ya, kayak dipakai buat apa gitu, buat thumbnail YouTube atau nggak dipakai buat yang semacam project dan lain-lain. Nah, terus di problemnya itu adalah, pertama looking for freelance artist. Gimana cara kita mencari, eee artis-artis itu ya di sana itu gambar buat kita. Terus how to advertise the business, gimana cara kita nge-advertise bisnisnya. Terus customers can't find the right price or too expensive for them. Terus ada customers yang nggak bisa cari harga-harga yang pas buat mereka atau yang terlalu mahal untuk mereka. Nah, how to make the artist get more noticeable? Ya, gimana kita membuat artis ini yang si pelukis ini untuk dapat lebih terkenal lagi ya. Nah, di solusinya yaitu, eee, wide network through social media ya. Berarti kita kan ada network-network dari sosial media ya, kita bisa cari-cari, artis-artisnya kan, atau enggak ya promosi-promosinya ke sana juga. Terus affordable price based on artist price. Itu ya harga-harganya itu kan bisa tergantung lah ya dari artisnya. Nanti artisnya bisa pasang harga-harga list-list komisi mereka supaya memudahkan customer untuk mencari harga yang tepat buat mereka. Terus flexible work schedule. Nah, ini di mana flexible work schedule ini membuat schedule-nya itu lebih mudah ya buat dikerjakan oleh artis ya gitu ya. Karena mereka bisa membuat eee, deadline mereka berdasarkan kemampuan mereka lah. Terus rating for the artist. Nah, tiap kali penyelesaian komisi komisi customer untuk dari artis. Nah, mereka customer bisa nge-rating ini kepada artisnya gitu. Jadi bisa kasih berapa bintang gitu, dan kasih sedikit komen dan feedback gitu. Nah, key metrics-nya ini number of customers ya. Berapa banyak customers yang datang nanti di situ dan nanti kembali lagi menggunakannya. Nah, terus ada rating scores on artist ya, score-score ratings dari artisnya. Terus average turnaround time, itu rata-rata berapa lama yang dibutuhkan untuk artis untuk menyelesaikan komisi-komisinya, terus ada income-nya. Nah, terus unique value propositions. Ya, value-value uniknya adalah, all services can be found in one website and it allows the people to use it for 24/7. Nah, service-nya ini bisa dipakai selama 24 jam. Karena artisnya itu bukan hanya di satu zona aja ya, bisa aja di mana-mana di zona mana-mana di seluruh dunia ya time zone-nya. Jadi, ya bisa dipakai selama 24 jam. Nah, artists can work based on customers' request and can ask for extension time. Nah, artis ini bisa bekerja ya, tergantung dari request-request yang, customers dan bisa juga untuk meminta untuk menambahkan waktu deadline-nya. Nah, high level konsepnya ini ya, website ini seperti customer bisa pesan komisi through online means and can always get updated ya. Jadi bisa dapat dapat update-update terus ya di sini ya. Dan mereka bisa, dapat update-nya melalui dari chat gitu. Jadi bisa dapat, request spesifiknya gimana, maunya gimana request-nya. Terus unfair advantage-nya ini, prices that you can find based on your budget. Nah ini, unfair advantage-nya itu, price-nya itu bisa dicari ya dengan kita membuat filter, di mana kita bisa memberikan, budget-budget, filter. Dan nanti customer-nya bisa cari artis yang harganya itu sesuai dengan yang mereka mau. Terus ada juga yang unique artist style that you can find with low price. Ada juga artis-artis yang mempunyai style unik dan juga, mempunyai harga yang rendah juga ya, jadi bisa dipakai buat pakai buat itu.
Terus channel-channelnya bisa melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Jadi bisa di-share-sharekan gitu ya. Nanti biar lebih 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 dikenali oleh orang. Ada PR-nya, ada user referralnya. Nah, nanti di sini terus ada cost structure-nya. Terus product development yaitu cost-cost di mana kita nanti membuat websitenya ya, fungsi-fungsinya, chatting sistemnya dan lain-lain. Dan keduanya marketing expenses. Nah, ada marketing expenses ini nanti ya nanti untuk dikenali di orang gitu ya. Jadi ada marketing biayanya gitu. Dan juga salaris gaji-gajinya juga. Nah, dan yang terakhir revenue streams-nya. Revenue streams-nya yaitu dapat 10% dari 10% of the pay for each. Nah, terus yang terakhir revenue streams, 10% of the pay for each art commission completed. Nah, ini maksudnya tiap si artisnya itu menyelesaikan komisinya ke customers, kita ambil 10% dari uh, biaya yang mereka awal-awalnya ya, biaya awal mereka. Dan 90% buat mereka gitu. Nah, sampai itu saja presentasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.